Baik, perkenalkan nama saya Marsyana Elsa Deviani dengan NIM H1011211011051. Skripsi yang saya ambil yaitu dari Kak Dede Roberta, Matematika Angkatan 2011, yang berjudul Analisis Kestabilan Model Dinamika Populasi Anjing Rabies dengan Vaksinasi. Berikut model matematika dinamika populasi anjing rabies dengan vaksinasi. Yang pertama ada DR per DT. R itu adalah subpopulasi anjing yang terinfeksi rabies. Kemudian DS per DT itu adalah subpopulasi anjing yang rentan. Dan DV per DT, V itu adalah subpopulasi anjing yang sudah tervaksin. DR per DT artinya banyaknya populasi anjing yang terinfeksi rabies pada suatu waktu tertentu itu meningkat karena belum dilakukan vaksinasi atau keterlambatan pencegahan selama proses penularan, dan berkurang itu karena akibat adanya laju eliminasi anjing sebesar gamma yang telah dinyatakan positif rabies. Kemudian, banyaknya populasi anjing yang rentan pada suatu waktu tertentu itu dipengaruhi oleh meningkat karena adanya kelahiran alami sebesar K dan diasumsikan konstan dan hilangnya imunitas tervaksin omega pada individu sehingga tuh kembali ke subpopulasi rentan, dan berkurang itu pada akibat adanya laju kematian non-rabies sebesar mu dan diasumsikan konstan serta perpindahan individu ke subpopulasi yang tervaksin. Kemudian DV per DT, banyaknya populasi anjing yang sudah tervaksin pada suatu waktu tertentu itu meningkat karena adanya perpindahan individu dan subpopulasi anjing rentan yang diberikan vaksin sebesar mu, dan berkurang akibat adanya laju kematian non-rabies sebesar mu dan diasumsikan konstan, hilangnya imunitas vaksin omega sehingga individu kembali ke subpopulasi anjing yang rentan karena tidak semua individu yang divaksin dapat meningkat atau mempertahankan kekebalan tubuhnya, sehingga mungkin saja dapat terinfeksi. Selanjutnya, kita cari titik keseimbangan dari model matematika tadi menggunakan yaitu persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 kita jadikan 0. Setelah itu, kita lakukan proses olah matematika, dan pertama, untuk persamaan satunya, kita jadikan R-nya sama dengan 0, sehingga kita substitusikan, kita dapatlah S untuk di persamaan 1 ini. Kemudian, dari persamaan tadi, R sama dengan 0, kita substitusikan lagi ke persamaan 2, itu kita peroleh S2, S yang kedua. Setelah itu, dari S2 tadi, kita substitusikan ke persamaan 3, yaitu model matematika yang ketiga, kita perolehlah nilai V. Jadi, setelah kita peroleh nilai V, kita substitusikan lagi ke nilai S yang kedua yang kita substitusikan ke persamaan 2 tadi. Jadi, diperolehlah titik TK1. Kemudian untuk yang titik TK2, kita lakukan proses matematika yang sama, kita substitusikan, kemudian kita diperoleh nilai R2, S2, dan V2. Setelah diperoleh titik keseimbangan ini, kita lakukan proses linearisasi. Melakukan proses linearisasinya menggunakan matriks Jacobian, yang dimana matriks Jacobian ini sudah ditentukan rumusnya, sehingga diperolehlah nilai-nilai pada matriks Jacobiannya berdasarkan model matematika yang ada tadi. Setelah kita peroleh matriks Jacobiannya, kita cari matriks Jacobian di sekitar titik keseimbangan. Yang pertama itu ada titik TK1, ini kita substitusikan nilai R1, S1, dan V1-nya ke dalam nilai S, R yang ada pada matriks Jacobian. Matriks Jacobian di titik TK1, kita lakukan proses determinisasi, yaitu menggunakan metode Horner karena matriks Jacobiannya berukuran 3x3. Setelah kita cari determinannya, kita perolehlah persamaan karakteristik dari persamaan tersebut. Untuk menentukan kestabilan pada titik TK1 ini, saya menggunakan tanda positif negatif pada nilai eigen. Jadi didapatlah nilai eigen pertama itu bernilai negatif, nilai eigen kedua bernilai negatif, dan nilai eigen yang ketiga juga bernilai negatif. Sehingga kestabilan yang terbentuk adalah stabil asimptotik di sekitar titik keseimbangan TK1. Kemudian selanjutnya untuk TK2, kita substitusikan lagi titik-titik R2, S2, dan V2 ke matriks Jacobiannya, kita perolehlah nilai-nilai di matriks Jacobian untuk titik TK2, kemudian kita lakukan proses determinisasi lagi, kita perolehlah persamaan karakteristik yang berbentuk persamaan polinomial. Karena bentuk persamaan polinomial,
Jadi dapat kita menggunakan metode Routh-Hurwitz, yaitu di mana kita peroleh nilai A0, A1, A2, A3. Nilai-nilai A0, A1, A2, A3 ini kita peroleh yaitu dari nilai konstanta pada setiap lambdanya. Setelah kita peroleh nilai-nilai A0, A1, A2, A3, kita ubah ke matriks Hurwitz-nya, di mana entry-entry ini sudah berdasarkan rumus. Jadi setelah kita dapat matriks Hurwitz-nya, kita cari determinan dari sub-sub matriksnya. Setelah didapat, karena sudah lebih dari 0 semua, jadi untuk titik TK2 ini berdasarkan kriteria Routh-Hurwitz, itu kestabilannya stabil asimptotik. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai analisis kestabilan model dinamika populasi anjing rabies dengan vaksinasi, yaitu menggunakan tanda positif negatif pada nilai eigen dan menggunakan kriteria Routh-Hurwitz.